Wasir, pakai Xiaopinzi, mahir, usir wasir. 5.000 loh pemirsa, ini bisa dari sini ke Keraton, atau dari sini ke Taman Sari, atau dari sini ke Malioboro ya Mas ya? Iya betul, Oke. betul sekali. Nah ini Pak Wahyu, saya kok dengar katanya Trans Jogja itu punya rute-rute baru menuju langsung ke Malioboro. Terus katanya bayarnya cuma Rp60 sekali naik. Bener nggak sih Pak itu? Wah, ini keren pertanyaannya. Halo pemirsa, kita jumpa lagi di channel Pak Dokter. Gak usah bawa kendaraan pribadi kalau mau berwisata ke Jogja. Kenapa pemirsa? Karena pemerintah Jogja itu sudah menyiapkan berbagai solusi kendaraan angkutan umum murah yang kali ini saya akan ajak kalian untuk menuju ke sana. Ayo pemirsa, ikuti cerita Pak Dokter ini selengkapnya. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe untuk segera subscribe channel ini. Nah pemirsa, sebelum kita lanjut, saya ingin memperkenalkan sebuah produk namanya Xiaopinzi. Produk ini adalah herbal dari Cina yang bisa digunakan untuk mengatasi wasir atau ambeien. Ini sudah banyak orang yang membuktikan wasirnya itu bisa sembuh tanpa operasi. Produk-produk Xiaopinzi ini salah satunya adalah Xiaopinzi Foam. Kandungan di dalamnya ini adalah ekstrak herbal, aloe vera, dan ekstrak kunyit. Ini merupakan sabun yang diformulasi khusus untuk membersihkan area anus setelah BAB. Cara penggunaan foam Xiaopinzi ini cukup mudah pemirsa. Pertama itu kocok dulu botolnya, kemudian pencet kepala botol perlahan hingga keluar busa. Kemudian usapkan pada area yang membutuhkan, bilas dengan air bersih, dan gunakan secara teratur untuk hasil yang lebih maksimal. Xiaopinzi ini juga punya produk namanya Xiaopinzi Golden Oil. Produk ini diformulasikan khusus untuk mengatasi luka atau infeksi pada ambeien dengan cara dioleskan pada bagian luka dan akan mempercepat penyembuhan serta pengeringan luka. Jadi jangan khawatir, wasir ini bisa disembuhkan. Ada produk Xiaopinzi yang mahir atasi wasir. Nah, info penting lainnya yang ingin saya sampaikan ke kalian adalah bahwa Xiaopinzi itu punya program mudik gratis dari Jakarta ke Jogja. Nah, ini tentu jelas menarik. Buat kalian yang pengen mudik gratis bersama Xiaopinzi, caranya nanti bisa DM Instagramnya Xiaopinzi, lalu ikuti petunjuknya pemirsa. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di Taman Parkir Ngabean. Untuk alat transportasi yang ingin saya kenalkan ke kalian semua, di sini ada Citole namanya. Kendaraan kecil-kecil kayak gini ya, warnanya hijau. Nah, Citole ini pusatnya di sini pemirsa, di Taman Parkir Ngabean. Nah, itu ada satu di sana. Kemudian ada yang sudah ready di sini. Ini jurusan ke arah Taman Sari ya, Taman Sari alun-alun. Ini cantik pemirsa, kendaraannya tidak terlalu gede dan merupakan salah satu kendaraan wisata di Yogyakarta ya. Jadi kalian bisa pakai ini. Nah, supaya kita tahu info lengkap tentang Citole ini, saya ingin ngajak kalian untuk ketemu dengan pengelolanya. Ayo pemirsa, saya tunjukkan. Ini udah ada di sini orangnya. Oke, kita kenalan dulu. Mas, ini dengan siapa Mas namanya? Kenalan, nama saya Gian Bisa. Saya adalah tiketing yang berada di parkiran Ngabean. Oke, Mas, kalau untuk Citole ini total kendaraannya ada berapa sih Mas? Untuk Citole sendiri total ada 5 kendaraan. Rutenya itu dari Ngabean sini kemana saja sih Mas? Dari sini rutenya Keraton, Taman Sari, lalu kembali lagi ke sini. Oke, kalau ke Malioboro bisa nggak Mas? Untuk ke Malioboro bisa, nanti penurunan kami ada di titik 0 km baratnya BNI 46, yaitu di dekat Radio Arma 11. Ya. Oh, jadi ada 2 trayek ya? Trayek satu ke Keraton, trayek satu ke Malioboro gitu? Ya. Oh, oke. Kalau ongkosnya berapa sih Mas per orangnya? Ongkosnya untuk sekali antar 5.000, pulang pergi 10.000. Untuk jadwal keberangkatannya, ini jam berapa saja Mas? Untuk operasional kami dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore apabila Senin sampai Jumat. Untuk Sabtu Minggu kita dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Kita lihat bagian dalam Citole itu seperti apa ya pemirsa. Ayo Mas Gian ya? Kita lihat. Oke, bagian dalamnya seperti Bagian ini dalamnya pemirsa. seperti ini. Jadi sudah ada kursi ya, 1, 2, 3, 4, ada 4 saf ya kursinya. Tidak terlalu tinggi karena memang kendaraannya tidak terlalu besar. Kemudian yang menarik adalah Citole ini kacanya cukup besar ya. Jadi kalau bisa kita lihat ini kacanya itu cukup lebar sehingga kalau kalian lihat pemandangan di luar
View-nya, sudut pandangnya itu cukup luas ya. Dari sini saya tunjukkan. Jadi kalau mau lihat kanan kiri itu sudut pandangnya luas nih pemirsa. Dan kacanya cukup bersih ya, karena kendaraan Citroen ini masih baru, belum lama ya. Ini mulai beroperasi sejak kapan Mas? 2019. 2019 ya. Oh, sebelum pandemi ya? Iya. Oke. Kemudian ini kok panas, mungkin karena masih belum dihidupkan ya AC-nya. Kemudian kursinya empuk ya. Jadi walaupun di bagian belakang sini kayu, tetapi di bagian tempat duduknya ini empuk ya. Nah, ini muat berapa tadi Mas? Untuk lokal sekitar 15 orang, untuk mancanegara bisa 10 orang. Sering juga ya mancanegara naik ini ya? Ya, sering sekali. Kebanyakan itu Mandarin atau Eropa, itu Rusia bisa. Seperti Oke. itu. Mereka tahu ini dari mana ya Mas ya? Itu dari website yang sudah tersedia di Shuttle Citroen. Oke, 5.000 loh pemirsa. Ini bisa dari sini ke Keraton, atau dari sini ke Taman Sari, atau dari sini ke Malioboro ya Mas ya? Ya, betul. Oke. Betul sekali. Biasanya per berapa menit itu berangkatnya Mas Citroen ini? Tergantung ada tamunya atau tidak. Kalau ada tamunya kita langsung berangkat, kalau tidak ada kita standby dulu. Oke, jadi nunggu ya, kalau ada tamu langsung berangkat gitu ya? Iya, betul. Nah ini Mas, kalau misalnya rombongan mau ke sini, mau pakai Citroen, ini ngubungi siapa dulu Mas? Biasanya kita kasih nomor telepon dari kantor atau WA itu juga bisa. Nah pemirsa, itulah tadi Citroen, kendaraan hijau kecil yang cukup unik ada di Jogja. Sekarang saya ajak kalian untuk menuju ke alternatif kendaraan lain, yaitu sewa-sewa mobil. Dan ini saya akan ajak kalian untuk menuju ke sebuah sewa mobil yang menurut saya recommended pemirsa. Kenapa sih Mas orang senangnya pakai rental, nggak pakai aplikasi online saja? Oh, karena kelebihan di rental itu kan kita udah paket ya. Jadi satu hari itu bisa mengunjungi beberapa wisata dan tidak ada biaya tambahan, cuman dari biaya kesepakatan awal. Sedangkan kalau untuk transportasi online kita harus mengeluarkan banyak biaya, karena kita ke tempat satu tujuan itu bayar lagi, ke tujuan lain bayar lagi, dan akhirnya lebih membengkak untuk biaya pengeluarannya daripada ke rentalnya. Oke, jadi kalau pakai rental itu udah pakai lengkap ya? Ya udah pakai lengkap, tinggal duduk, Ya. nikmati perjalanan sampai lokasi, kita antar, kita jelaskan tempat-tempat yang bagus-bagus. Kalau di Jogja ini Mas, paling sering wisatawan itu kemana? Kalau memang ikon pertama itu kan kita ke Malioboro nanti sekitarnya, dan rata-rata kita ke Jeep Lavatur Merapi, itu adalah ikon wisata Jogja. Nah pemirsa, ini saya spesial, ini saya sudah buktikan bagaimana kondisi by transport itu ya, travelnya Mas Bayu itu seperti apa, dan saya disopiri langsung oleh ownernya. Keren ini pemirsa. Jadi memang nyaman pemirsa. Ini karena banyak sekali ya travel di Jogja itu, dan menurut saya memang memakai jasa travel ini banyak kegunaannya pemirsa. Jadi di Jogja ini wisatanya itu kan ada beberapa yang ada di luar kota, kayak misalnya Kaliurang, kemudian pantai di Gunung Kidul, pantai-pantai di Bantul. Itu jaraknya ya cukup lumayan kalau dari Malioboro pemirsa. Jadi kalau kalian mau dapat tempat wisata banyak, beberapa lokasi gitu maksud saya, kemudian dalam satu hari, maka pilihan pertamanya ya pakai jasa travel. Tapi kalau kalian cuman mau di dalam kota saja, pakai angkutan umum, pakai traksi online, itu juga bisa pemirsa. Hanya memang saya ingin memastikan rental mobil yang direkomendasikan oleh Pak Dokter ini benar-benar qualified pemirsa. Jadi kalian nggak kecewa kalau pesen. Nah itu maksud dari liputan ini. Tapi Mas Bayu menjamin ya, katanya harganya benar-benar dikasih harga khusus kalau buat kalian para pemirsa Pak Dokter. Pasti harga spesial buat pemirsa Pak Dokter. Nah ini Mas, kalau misalnya pemirsa Pak Dokter ini kan banyak yang pakai pesawat atau pakai kereta ya. Jasa penjemputan ke bandara atau ke stasiun kereta itu ada nggak? Kita melayani penjemputan di mana saja, mau di bandara, YIA itu yang paling jauh, itu sudah include atau paket rental kita. Jadi nggak mengeluarkan tambahan biaya lagi. Oke, karena dihitungnya harian gitu ya? Iya. Oh oke, murah pemirsa jadinya. Jadi pokoknya kalau ke Jogja, telepon Mas Bayu, kemudian tanya harga, berapa orang yang kalian bawa di rombongan, tanya harga, deal harga. Nah itu nanti include di penjemputan ke bandara atau ke stasiun. Gitu tuh Mas Bayu ya? Pastinya. Oke. Nah, yang tidak kalah ikonik di Jogja saat ini ada kendaraan namanya Trans Jogja. Bisnya warnanya hijau dan kuning warnanya seperti ini. Kemudian ini haltenya ada banyak sekali di sepanjang jalan di daerah Jogja. Nah untuk rute angkutannya ya, Trans Jogja ini saya dengar katanya Trans Jogja ini juga membuka rute-rute baru. Misalnya dari daerah
Palbapang atau jalan menuju ke arah Pantai Samas menuju ke Malioboro langsung. Nah ini kan menarik pemirsa, bahkan Trans Jogja ini bisa sampai ke area Prambanan, kemudian ada juga yang sampai ke area Kaliurang. Nah ini menarik kan pemirsa, jadi kalau kalian selama di Jogja mau cari angkutan yang murah, yang nyaman, ini bisa pakai Trans Jogja ini. Nah, kali ini saya ajak kalian untuk menuju ke sana. Kita akan cari tahu selengkap-lengkapnya info mengenai Trans Jogja. Karena katanya Trans Jogja ini mengeluarkan jalur-jalur baru dan harganya juga murah pemirsa. Ayo pemirsa, saya ajak kalian untuk menuju ke sana. Nih, kita mungkin kenalan dulu ya. Pak, nama lengkapnya siapa Pak? Oh ya, perkenalkan nama saya Wahyu Saktiaji. Saya selaku manajer unit transportasi yang mulai Trans Jogja Istimewa. Sekarang Trans Jogja itu sudah ada berapa Pak armadanya? Trans Jogja itu sekarang 95 itu siap operasi. Tiap jam setengah 6 pagi mereka sudah harus melayani pelanggan. Kalau dulu penumpang ya, kita sekarang mulai mencoba pelanggan karena mereka adalah pelanggan kita yang setia yang selalu naik angkutan umum Trans Jogja. Rute yang paling rame itu di mana Pak? Rute yang paling ramai adalah rute-rute yang melalui Sumbu Filosofi. Misalnya di jalur 15 Palbapang Malioboro, kemudian di 3B, 5B itu juga ramai karena melalui kampus di sekitaran UGM. Biaya untuk naik Trans Jogja itu sekarang berapa Pak? Dan ada program apa ini? Katanya saya dengar ada yang paling murah dari Trans Jogja, ini apa Pak? Mungkin oh bisa iya, jelaskan. Ini ini yang menarik. Trans Jogja itu bisa dinaik dengan sebenarnya ada kartu. Kita bisa menggunakan cashless. Dengan kartu e-money itu menggunakan apa saja bisa dengan seharga 3.600. Kalau kita berlangganan ada namanya kartu langganan. Itu modelnya begini nih. Itu kartu langganan reguler itu 2.700. Per sekali naik ya? Per sekali naik. Murah pemirsa. Oke, itu kartu langganan reguler ya? Oke. Iya, kartu langganan reguler. Dan kalau Anda naik Trans Jogja, pindah ke Trans Jogja yang lainnya, masih di dalam halte, itu masih gratis. Gratis? Gratis. Luar biasa. Jadi teman-teman kalau misalnya saudara kita yang dari jauh ke Jogja, ke Malioboro, terus nanti pindah ke beberapa titik objek wisata, silahkan naik Trans Jogja. Oke, selama mantap. dia belum keluar dari halte, dia masih gratis. Hanya kepengen muter-muter naik Trans Jogja, boleh. Oke. Dan yang paling menarik ini, yang paling menarik itu adalah untuk anak-anak kita ini, adik-adik kita yang sekolah. Ada namanya student card. Student card ini itu digunakan oleh anak-anak kita, belinya murah, 50.000. 50.000. Pulsanya 50.000. Heeh. Sekali naik 60 rupiah. Sekali naik 60 Sekali rupiah. naik Luar biasa. Ini Dan- murah ya? Termurah se-Indonesia kayaknya. Ya termurah. Sebenarnya ini dari Dinas Perhubungan itu memberikan 60 rupiah itu sebenarnya gratis karena 60 rupiah itu hanya untuk bayar asuransi. Oke. Dan kalau kita naik dari masih kelas 1 SMP nanti sampai kelas 3 cukup 50.000 untuk angkutan transportasi. Luar biasa Sudah pemirsa. lulus. Oke, Pak, caranya untuk dapat kartu itu gimana Pak? Oh sangat mudah. Cara kita untuk dapatkan kartu ini kalau untuk pelajar itu hanya menunjukkan nama, kemudian NISN, nomor induk siswa nasional, kemudian nama sekolah dan nomor HP. Bisa dibeli satu, bisa di Taman Pintar, halte Taman Pintar. Oke. Kedua di Jombor, Terminal Jombor. Ketiga di Amplas. Kemudian di Bandara Adi Sucipto. Kemudian bisa di Giwangan. Satu lagi di Palbapang yang jauh itu, sama di Pakem. Terminal Pakem juga ada. Wih, udah sampai ke sana ya? Sudah sampai ke sana. Oke. Nah ini Pak, pemirsa Pak Dokter ini kan nggak hafal nih Pak, jalur-jalur Trans Jogja itu kemana saja. Ada solusi nggak Pak untuk para teman-teman Pak Dokter ini? Solusi sangat mudah. Kalau biasa kita tanya, Pak saya mau pergi ke Malioboro naik bis apa? Sekarang namanya anak-anak sekarang sudah ada HP, entah itu iPhone, entah itu Android, tinggal klik aja kita bisa download namanya aplikasi Trans Jogja. Oke. Dan di situ akan muncul kemana kita akan pergi, semua kendaraan dan itu real time. Ingat ya, itu real time. Artinya apa yang ada di situ, detik menitnya juga di situ gitu ya? Sangat kelihatan. Oke. Jadi bagi teman-teman yang mau berwisata ke Jogja, tinggal cari download aplikasi ini, bisa kita lihat rutenya kemana. Pak ini Pak, yang rute-rute yang menurut saya harus dijelaskan ke pemirsa, sudah sejauh mana sekarang Trans Jogja menjelajah? Ke Prambanan sudah ada Pak? Kalau ke Prambanan, dulu wilayah kita adalah ke Prambanan, tapi sekarang ada teman bus yang itu oleh perhubungan dibagi menuju jalurnya dari teman bus. Tetapi kita juga ada layanan yang sampai Palbapang, Bantul. Oke. Kemudian sampai di arah utara, Pakem. Pakem itu juga menarik karena kita tinggal sedikit lagi ke objek Kaliurang. wisata Kaliurang. Kalau paling selatan Pak, kemana Pak?
paling selatan di Palbapang. Oke. Di Palbapang itu paling menarik. Kayaknya saya juga pernah ketemu Trans Jogja di makam Imogiri itu, Pak. Kalau di makam Imogiri itu waktu itu mungkin uji coba ya, kita masih gitu. uji coba. Oh iya. Jadi belum murni ataupun belum resmi kita gunakan sebagai angkutan publik. Sudah. Ke barat, Ke baratnya ke kemana, barat Pak? itu paling jauh kalau di Jalan Wates baru sampai di Gamping. Ya kita mohon doanya, dukungannya mudah-mudahan sampai Sentolo. Oke. Kalau sampai Sentolo itu tambah luar biasa lagi. Lebih murah lagi dekat bandara baru ya? Dekat bandara baru paling tidak. Dan satu lagi di Godean, pusat oleh-oleh belut. Nah itu kan Mantap. paling menarik. Nah ini Pak Wahyu, terakhir pesan Pak Wahyu untuk para wisatawan yang mau ke Jogja apa Pak? Bagi teman-teman dan rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang dari jauh sana, tidak usah khawatir kalau ke Jogja. Kita sudah ada Trans Jogja sebagai salah satu sarana moda Anda semuanya untuk menuju satu objek wisata. Ya, karena naik Trans Jogja itu AC-nya pasti dingin. Iya. Pelayanan dari pramugara, driver kita sekarang sudah mulai dengan ramah, dengan baik melayani para pelanggan semua. Dan tentunya di situ setiap kendaraan pasti ada announcernya. Anda akan tiba di halte Malioboro 3, akan disampaikan. Dan Anda akan diingatkan terhadap barang bawaan Anda. Dan Anda juga akan diberitahu tentang tujuan Anda terakhir di mana oleh petugas-petugas kami yang ramah pramugara dan pramugari. Oke, Selamat mantap Pak berlibur. Yumi. Mantap Pak. Untuk